Pada tanggal 9 Mei 2022, Presiden Joko Widodo pada pertemuan bersama Menteri memberi penegasan terhadap wabah penyakit yang saat ini melanda Indonesia, yaitu penyakit yang menyerang ternak, penyakit kuku, dan penyakit mulut. Ini bisa mengakibatkan kelangkaan daging di Indonesia, apalagi ini akan menjelang Idul Adha, maka akan membutuhkan stok daging yang banyak. Ya, coba kita simak isi pernyataan Presiden Joko Widodo. Hati-hati, kemarin kita sudah berbicara dengan menteri-menteri mengenai penyakit kuku dan mulut. Saya minta ini Menteri Pertanian segera dilakukan lockdown, zonasi lockdown di wilayah sehingga mutasi ternak dari satu tempat ke tempat yang lain atau pergerakan ternak dari kabupaten ke kabupaten apalagi provinsi ke provinsi betul-betul bisa dicegah. Dan ini selain tadi Kementerian Pertanian, saya juga minta Kapolri betul-betul menjaga ini di lapangan mengenai pergerakan ternak dari daerah-daerah yang sudah dinyatakan ada penyakit mulut dan kuku. Bentuk satgas sehingga jelas siapa yang. Presiden Joko Widodo menegaskan untuk melakukan lockdown soal pergerakan ternak dari kabupaten ke kabupaten atau dari provinsi ke provinsi sebagai bentuk untuk pencegahan tersebarnya penyakit atau wabah kuku dan mulut kepada ternak. Ya, jadi tidak hanya soal COVID-19 kita pernah menjalani lockdown, dan saat ini pun belum selesai karena kita masih tetap menerapkan PPKM. Mengingat soal nanti akan Idul Adha, Presiden melakukan langkah cepat untuk mencegah agar wabah ini tidak tersebar ke seluruh Indonesia. Contohnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah salah satu pemasok daging ke Pulau Jawa. Dan saat ini kita belum menemukan adanya penyakit atau berita yang merilis adanya penyakit kuku atau penyakit mulut. Setidaknya berita ini bisa memberi langkah preventif untuk setiap peternak dan juga pemerintah di kabupaten dan provinsi yang belum terjangkit penyakit kuku dan mulut agar melakukan pencegahan yang lebih intensif, karena penyakit ini sudah ada di beberapa provinsi di Pulau Jawa. Seperti di Jawa Timur adalah salah satu provinsi yang terbesar untuk pemasok sapi-sapi dari berbagai daerah. Jadi kapal-kapal yang datang dari sana kita harus betul-betul melakukan steril supaya penyakitnya tidak menyebar ke ternak yang ada di provinsi atau kabupaten tempat pengambil ternak. Ya, untuk selanjutnya kita bisa simak seperti apa penyakit itu telah menyerang dan kabupaten mana saja atau provinsi mana saja yang sudah terjangkit. Silakan kita simak. Wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) di Kabupaten Gresik pada 28 April 2022. Menurut data Dinas Peternakan Jawa Timur, hingga 9 Mei 2022, sekitar 1.600 ekor sapi terkena wabah PMK di 4 kabupaten Jawa Timur. Dari total tersebut, 19 diantaranya mati. Menurut pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (HUDORI), Jawa Timur adalah sentra ternak sapi terbesar di Indonesia. Di tahun 2021, dari total 18 juta ekor sapi, 4,9 juta ekor ada di Jawa Timur. Sehingga, jika populasi sapi di Jawa Timur menurun, kegiatan ekonomi nasional akan terkena dampak. Itu artinya
ekonomi yang kemarin tertekan oleh COVID, ya kan, sekarang sudah agak pulih gitu, itu kemungkinan akan tersendat, gitu, terutama di subsektor peternakan dan pertanian, ya. Nah, di wilayah-wilayah konsumen yang selama ini menggantungkan pasokannya dari Jawa Timur, itu pasti akan terasa nanti dalam beberapa minggu, dalam beberapa bulan ke depan itu akan ada kemungkinan harga akan naik, gitu. Apalagi nanti tarikan utama permintaan itu besar pada saat Idul Adha.